Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Dengan tema teladan Mazmur Daud. Sebuah tema pilihan, saudara-saudaraku, agar kita mau belajar dari keteladanan Daud. Mari kita periksa firman Tuhan di hari ini yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Amin." Inilah Mazmur Daud. Kalau di dalam Alkitab kita itu tertulis di dalam Mazmur 16 yang dikutip oleh Rasul Petrus ketika Rasul Petrus berkhotbah di hari Pentakosta. Merupakan nubuatan tentang Yesus Kristus. Satu nubuatan yang diakui kebenarannya karena merupakan ilham Roh Kudus. Rasul Petrus yang penuh dengan Roh Kudus mengutip Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ini. Raja Daud sendiri adalah pribadi yang telah penuh dengan urapan Roh Kudus sejak masa mudanya, yaitu ketika Nabi Samuel menuangkan minyak urapan di atas kepalanya. Alkitab mengatakan sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Alkitab menggambarkan suasana pada masa itu, pribadi Daud yang masih muda. Alkitab mengatakan Daud adalah seorang yang kemerah-merahan dan elok parasnya, merupakan gambaran pribadi Daud yang masih sangat muda, masih remaja. Inilah saudara-saudaraku satu keteladanan yang menarik untuk kita pelajari. Bagaimana yang terbaik dari Tuhan, yaitu Roh Kudus, sudah ada di dalam Daud sejak usia Daud yang masih sangat muda. Bagaimana Daud dalam waktu yang singkat itu diurapi oleh Roh Kudus. Mengapa demikian? Apa yang membuat Roh Kudus berkenan tinggal di dalam Daud? Jawabannya ialah karena Daud adalah seorang pemazmur. Daud senang bermazmur. Apa itu mazmur, saudara-saudaraku? Di dalam bahasa Ibrani, mazmur itu berbicara tentang dua hal sekaligus, yaitu yang disebut Tehilim dan Tefilot. Tehilim artinya nyanyian pujian, sedangkan Tefilot artinya adalah doa-doa. Jadi mazmur itu merupakan perpaduan antara doa dan nyanyian. Di zaman kita sekarang ini mungkin itu disebut sebagai penyembahan. Ya, seperti yang umum dilakukan di gereja-gereja di masa sekarang ini, di mana orang itu memuji Tuhan sambil bersenandung. Hanya memuji Tuhan, ya, tanpa meminta apapun juga, hanya menyembah Tuhan. Ternyata saudara-saudaraku, itulah cara yang paling tepat dan paling cepat untuk mengundang hadirat Tuhan, untuk mengundang kuasa Roh Kudus hadir di dalam ibadah kita, bahkan mengundang kuasa Roh Kudus hadir di dalam seluruh kehidupan kita, pribadi lepas pribadi.
Inilah teladan yang istimewa dari penyembahan atau Mazmur Daud. Pada malam hari ini kita akan membuktikan dari kebenaran Injil. Benarkah penyembahan ini merupakan kehendak dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah kita? Mari kita periksa kembali, saudara-saudaraku, kitab Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan Yesus, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Firman dan ajaran Yesus Kristus ini membuktikan bahwa penyembahan itu adalah merupakan rencana dan kehendak Bapa Surgawi di dalam ibadah umatnya. Bahwa penyembahan itu harus ada di dalam ibadah umatnya. Bahkan firman Tuhan Yesus tadi menyatakan, kalau kita perhatikan, bahwa definisi dari ibadah itu sesungguhnya adalah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya, saudara-saudaraku, kalau kita renungkan lebih dalam lagi, kita dapat memahami, kita dapat menerima bahwa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sesungguhnya adalah merupakan penggenapan yang menyempurnakan Mazmur Daud. Dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah merupakan penyembahan atau Mazmur yang sempurna oleh firman Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita melakukannya? Bagi kita, saudara-saudaraku, bukanlah sebuah rahasia lagi. Roh dan kebenaran itu berbicara tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus atau ajaran daripada Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam kitab Yohanes 6 ayat 63b. Yohanes 6 ayat 63b yang mengatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Maka saudara-saudaraku, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu adalah, saudara-saudaraku, menyembah sesuai dengan perkataan-perkataan Kristus. Menyembah sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran yang mana, saudara-saudaraku? Tentu saja ajaran tentang doa. Kalau kita simak, saudara-saudaraku, di dalam Injil, di dalam keempat Injil itu, saudara-saudaraku, ada 3 doa yang diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama dan yang utama adalah doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Yang kedua dan ketiga adalah merupakan contoh yang mendukung atau yang menerangkan doa Bapa kami. Doa yang kedua adalah doa Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Tertulis di dalam Yohanes 17. Sedangkan doa yang ketiga adalah doa Yesus Kristus di Taman Getsemane. Kita baca lagi, saudara-saudaraku, Matius 6 ayat 9 sampai 10. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan Yesus. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Inilah, saudara-saudaraku, paragraf pertama dari doa Bapa kami. Disebut paragraf yang pertama dapat kita perhatikan dari tanda bacanya, mulai dari awal kalimat dimulai dengan huruf besar,
dan di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Inilah paragraf pertama dari doa Bapa Kami. Paragraf pertama ini di dalam pelajaran doa Bapa Kami disebut sebagai paragraf penyembahan. Secara keseluruhan, doa Bapa Kami itu terdiri dari 3 paragraf. Pertama, paragraf penyembahan tadi, ayat 9-10. Kemudian yang kedua, paragraf permintaan. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itulah paragraf yang kedua, disebut paragraf permintaan. Dan paragraf yang ketiga adalah merupakan paragraf pengakuan iman. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, doa Bapa Kami ini sesungguhnya adalah merupakan format doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Boleh dikatakan doa Bapa Kami adalah merupakan bibit doa. Apa maksudnya bibit doa? Bahwa doa kita itu bisa bertambah isinya, bisa bertambah panjangnya, saudara-saudaraku, doa kita itu. Namun formatnya harus tetap sama, yaitu penyembahan, permintaan, dan pengakuan iman. Maka saudara-saudaraku, kalau kita fokus kepada topik kita pada malam hari ini, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selalu dimulai dengan penyembahan. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena untuk mengundang hadirat Tuhan, mengundang kuasa Roh Kudus hadir di dalam ibadah kita. Jelas sekali kalimatnya di dalam doa Bapa Kami itu, datanglah kerajaan-Mu. Yang kemudian disempurnakan dengan kalimat, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu ini adalah sesuai dengan contoh atau teladan doa Yesus Kristus di Taman Getsemane. Dikatakan sempurna, yaitu untuk menyempurnakan Mazmur Daud. Atau penyembahan yang diajarkan oleh Raja Daud. Kalau kita perhatikan kitab Mazmur, Mazmur itu diajarkan oleh Raja Daud kepada para imam, pemimpin pujian, pemimpin ibadah, dan diajarkan juga kepada seluruh jemaah yang menyelenggarakan ibadah. Ini, saudara-saudaraku, Mazmur ini disempurnakan oleh firman Yesus Kristus yang mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Maka, ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, ada 3 hal pokok yang menjadi fokus penyembahan yang benar, sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Pertama, Bapa Surgawi. Dalam doa Bapa Kami itu, Bapa Kami yang di surga. Bapa Surgawi itu yang pertama, kita fokus. Yang kedua, saudara-saudaraku, nama Yesus. Dalam doa Bapa Kami itu, dikuduskanlah nama-Mu. Nama Yesus. Lalu fokus yang ketiga adalah kerajaan surga. Di dalam doa Bapa Kami, datanglah kerajaan-Mu. Kita baca ayat yang terakhir, tertulis di dalam Yohanes 17, ayat 12a. Yohanes 17, ayat 12a. Demikian firman Tuhan Yesus, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Amin. Kesimpulan kita ialah, saudara-saudaraku, penyembahan atau mazmur itu mutlak harus ada di dalam doa. Bagi kita umat tebusan Kristus, itulah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Adalah penyembahan atau mazmur yang disempurnakan
oleh firman Tuhan Yesus dengan 3 penyempurnaan. Pertama, penyembahan kita ditujukan kepada Bapa Surgawi. Kita menyembah sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, menguduskan, meninggikan, memuliakan nama Yesus. Sebab nama Yesus itulah nama ketiga yang esa. Nama Bapa, nama Firman, nama Roh Kudus. Nama di atas segala nama. Dan yang ketiga, di dalam penyembahan itu, kita harus selalu merindukan dan mengundang kerajaan surga. Itulah penyembahan dan mazmur yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa syafaat kita. Namun terlebih dahulu, saya merindukan kita mengangkat satu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, dipermuliakanlah namamu, ditinggikan namamu, kekalah kerajaanmu, kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini Engkau berkenan mengumpulkan kami, umat-Mu Tuhan, di berbagai tempat menjadi satu ibadah, ibadah online ini. Dalam ibadah tengah minggu ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ini semua adalah anugerah-Mu kepada kami.
Kami bersyukur ya Bapa untuk lawatan-Mu, lewat firman-Mu, Engkau menyatakan kehendak-Mu. Engkau menghendaki kami Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Yaitu sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan, lewat firman-Mu ini, Roh-Mu yang kudus senantiasa Tuhan memimpin kami di dalam Tuhan penyembahan yang benar, yaitu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, ya Bapa, rumah tangga demi rumah tangga kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelumnya Bapa, ampunilah dosa dan kelemahan-kelemahan kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima anugerah yang daripada-Mu, pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, ampuni sidang jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya. Biarlah Bapa di dalam surga, umat yang ada di dalam gereja-Mu ini senantiasa bertekun di dalam Engkau, senantiasa berjaga-jaga dan berdoa di dalam Engkau oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami, seisi rumah tangga kami, beserta seluruh saudara-saudara dan kerabat-kerabat kami, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu kami, agar kami dipersatukan Bapa, sehati sepikir di dalam ajaran-Mu, sehati sepikir dalam ajaran-Mu, agar kami juga boleh dipersatukan Bapa di dalam surga menjadi jemaat Injil sepenuhmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pimpinlah kehidupan umat-Mu, terutama ke-9 umat-Mu yang baru bertobat itu. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan keteguhan hati agar mereka bertekun Tuhan, mempertahankan pertobatan mereka, mempertahankan baptisan mereka, tinggal Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Biarlah Bapa, sementara mereka berjaga-jaga, Roh-Mu yang kudus memimpin Tuhan, agar mereka Bapa di dalam surga boleh layak untuk menerima urapan-Mu, urapan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan peribadatan gereja-Mu, Gereja Betel Injil sepenuh Jalan Baladewa Tuhan, jam-jam ibadah kami. Kami serahkan semua hanya ke dalam pimpinan-Mu. Ibadah Tuhan Yesus Kristus, mulai dari ibadah Tuhan kaum pria, ibadah Tuhan tengah minggu seperti hari ini, ibadah kaum wanita, ibadah remaja pemuda Tuhan Yesus Kristus, dan ibadah raya kami, ibadah sabat kami Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, Engkau melihat bahwa sekarang Tuhan, kami sudah tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama di dalam rumah ibadah-Mu itu. Oleh karena itu kami berseru meminta pertolongan yang daripada-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Bukakanlah jalan, berikanlah kelegaan bagi kami Tuhan, agar dapat Tuhan bersekutu kembali, bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib penuh kuasa, kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halaukanlah corona Tuhan Yesus Kristus dari negeri kami. Bapa di dalam surga, layakkanlah kami Tuhan untuk menerima Tuhan rahmat-Mu. Lepaskanlah kami, bebaskanlah kami dari pandemi COVID-19 ini. Dan lindungilah kami Tuhan dari berbagai bencana-bencana dan tulah-tulah di akhir zaman ini. Lawat umat-Mu Tuhan yang sakit, ya Bapa, terutama kami mohonkan doa kepada Bapak Noel, Bapak Manurung Tuhan, agar Engkau menjamah dia. Oh Bapa, segera dipulihkan, bebaskan dia dari segala penderitaan akibat Tuhan serangan COVID-19 ini. Oleh kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan menyembuhkan dia. Terima kasih Bapa. Demikian juga adik kami Michael yang baru saja menjalani operasi itu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mendengar bahwa operasi itu berjalan dengan lancar. Biarlah pemulihan seterusnya Tuhan sampai kepada kesembuhan. Kami serahkan hanya di dalam kuat kuasa-Mu, agar bilur-bilur darah-Mu menyempurnakan kesembuhan saudara kami Michael. Demikian juga seluruh sidang jemaat-Mu Bapa di dalam surga yang sakit dan lemah. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, agar mereka boleh disembuhkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang memelihara seluruh sidang jemaat-Mu Bapa, dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya.
di dalam seluruh aktivitas kegiatan setiap hari. Mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha wirausaha dan berdagang. Ya Bapa, biarlah mereka senantiasa ada di dalam naungan kasih-Mu. Nyatalah pemerintahan-Mu, nyatalah kerajaan-Mu setiap hari. Engkaulah yang memelihara umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terutama Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berkekurangan, para janda-janda miskin, anak yatim, yatim piatu. Kiranya Engkau yang memelihara mereka. Kami serahkan kehidupan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau juga yang membela pergumulan umat-Mu Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan, berikanlah nafkah dan rezeki kepada umat-Mu Tuhan. Satu pekerjaan yang tidak mengganggu jam-jam ibadah mereka. Demikian juga umat-Mu yang sudah dewasa, yang sudah saatnya Tuhan untuk menemukan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan Engkau memberikan jodoh kepada mereka yang sepadan. Untuk Tuhan mereka masuk di dalam pernikahan kudus. Mereka yang sudah menjalin hubungan Tuhan, biar Engkau memimpin mereka menuju kepada pernikahan kudus itu. Demikian juga Bapa di surga, mereka yang akan diberkati, mohon kelegaan yang daripada-Mu, agar Tuhan boleh diselenggarakan di dalam damai dan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu, biarlah kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi daripada segala yang jahat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa di dalam surga, gereja-Mu boleh dipulihkan. Sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya, pos doa, PPA pos PI-nya Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah gereja-Mu, pulihkanlah gereja Betel Injil sepenuh. Ya Bapa, se-Jakarta, se-Indonesia, Engkau Tuhan yang mempersatukan kami sehati sepikir dalam Injil sepenuh-Mu. Terangilah hati para umat-Mu, terangilah hati para hamba-hamba-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dapat melihat Injil sepenuh-Mu sebagai ajaran keselamatan yang sempurna daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati badan penghubung, memberkati badan penasihat, memberkati dewan pengajaran, dewan kehormatan, majelis-majelis daerah, memberkati gembala-gembala sidang, para pelayan dan jemaat. Biarlah kami Tuhan Yesus Kristus senantiasa berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran-Mu. Kau berkenan memakai gereja-Mu ini sebagai alat-Mu Tuhan di akhir zaman, untuk Tuhan menuai jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Bapa di dalam surga untuk Tuhan hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Biarlah di masa tuanya ia boleh senantiasa ada di dalam gendongan-Mu, berlimpah dengan kasih sayang-Mu yang mengalir Tuhan ke dalam kehidupannya, memberikan ketentraman, memberikan kedamaian, damai sejahtera, sukacita, penjagaan, perlindungan, teristimewa Tuhan urapan-Mu, agar di masa tuanya Ibu Gembala boleh tetap Engkau pakai Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu. Demikian pula dengan seluruh hamba-hamba-Mu, para pendeta muda dan pelayan-pelayan Tuhan di dalam tubuh gereja-Mu, gereja Betel Injil sepenuh. Jalan Baladewa Tuhan Engkau urapi agar semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sekarang berdoa Tuhan bagi umat pilihan-Mu, bangsa Israel. Tercurahlah kasih sayang-Mu kepada umat pilihan-Mu. Engkau yang memberkati penginjilan-penginjilan yang ada di Israel, agar bertambah-tambah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Lawatlah pemimpin-pemimpin di seluruh pelosok wilayah Israel. Terangi hati dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka sadar Engkaulah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Biarlah jumlah pemimpin-pemimpin di sana yang bertobat lebih banyak dari saat-saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Memberkati kota Yerusalem, biar Roh-Mu yang kudus senantiasa melawat, memenuhi kota Yerusalem dengan damai sejahtera-Mu. Umat-Mu menanti-nanti kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Demikianlah bangsa negara kami Indonesia juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon penjagaan dan perlindungan-Mu dan belas kasihan-Mu. Lindungilah Tuhan dari bencana-bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Terutama kota-kota di mana jemaat-Mu, umat-Mu, gereja Betel Injil sepenuh berada. Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Biarlah bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu, oleh memberkati dan mengurapi penginjilan-penginjilan yang ada di Indonesia. Biar berita Injil sepenuh meluas di seluruh Indonesia, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat,
menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, agar mereka mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan di dalam kasih, yaitu persaudaraan yang rukun. Bapa di dalam surga, tambah-tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja, seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami. Biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Tambah-tambahkanlah juga saksi-saksi iman-Mu Tuhan di dalam tubuh pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, seperti diteladankan oleh Bapak Kapolri kami. Biar Bapak Listio Sigit dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Serta tolonglah hamba-Mu Dr. Terawan di dalam Tuhan riset, oh Tuhan, COVID, ya Bapak vaksin Nusantara, agar Tuhan Engkau turut campur bekerja, agar Bapak di dalam surga Engkau membela hamba-Mu, biar Dr. Terawan dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami serahkan sekarang Tuhan kehidupan kami sepanjang malam ini hanya ke dalam lindungan-Mu, di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Bapa di dalam istirahat kami, sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga, karena Roh-Mu yang kudus, sehingga esok hari kami boleh dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan yang menjadi doa syafaat kami Tuhan. Mohon kiranya disempurnakan, sebab semua hanya kami relaskan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.